Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevina Hingewerang dengan NPM 0227221133. Saya mahasiswa aktif program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, saya akan memaparkan materi terkait judul akuntansi untuk operasi cabang, akuntansi cabang. Nah, selama beberapa menit ke depannya, saya akan memaparkan materi terkait akuntansi untuk operasi cabang ini. Baik, untuk materi pertemuan ke-15 ini, ada akuntansi untuk operasi cabang, akuntansi cabang itu sendiri. Mari kita lihat yang pertama, apa itu akuntansi untuk cabang. Akuntansi untuk operasi cabang adalah sistem pencatatan keuangan yang diterapkan ketika perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi usaha, seperti kantor cabang selain kantor pusat. Nah, berbeda dengan agen, cabang mempunyai otonomi dalam hal penyelenggara pembukuan, di mana yang pertama cabang dapat membeli sendiri barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dagangan yang tidak bisa dipenuhi oleh kantor pusat. Dan yang kedua, cabang dapat melakukan aktivitas penjualan mulai dari mendapatkan pembeli, mengirimkan barang dagangan beserta pembuatan fakturnya, menagih piutang, dan juga akuntansi untuk pusat dan kantor cabang. Yang berikutnya yaitu sistem akuntansi untuk operasi cabang. Nah, pada sistem akuntansi untuk operasi cabang ini terdapat dua sistem, yaitu yang pertama ada sistem sentralisasi dan juga ada sistem desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi itu sendiri, yaitu merupakan proses terjadinya transaksi pembukuan dan proses pencatatan lainnya sama seperti pada hubungan kantor pusat dengan agen. Yang berikutnya yaitu ada sistem desentralisasi yang mana cabang dianggap sebagai unit usaha yang berdiri sendiri sehingga proses terjadinya transaksi, pembukuan, dan proses pembuatan laporan dilaksanakan seperti halnya perusahaan lain pada umumnya. Dan sistem desentralisasi ini nantinya akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya ini. Nah, mari kita lihat terkait sistem desentralisasi terhadap hubungan kantor pusat dan kantor cabang, di mana hubungan antara kantor pusat dan cabang akan tampak pada rekening timbal balik, yaitu rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Dan juga rekening timbal balik tersebut adalah di kantor pusat mempunyai rekening RK kantor cabang, dan sedangkan di kantor cabang mempunyai rekening RK untuk kantor pusat. Dan selanjutnya kita lihat apa sih pencatatan transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang itu. Yang pertama, setiap transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang harus dicatat oleh kedua belah pihak pada sistem akuntansinya masing-masing. Selanjutnya, barang yang dikirim dari kantor pusat ke cabang dicatat berdasarkan harga pokok atau harga pokok plus markup tertentu. Dan pada laba rugi, cabang dicatat di pembukuan cabang dan kemudian dilaporkan pada kantor pusat. Sedangkan beban yang timbul di cabang dibayar oleh cabang dan dicatat langsung di pembukuan cabang itu sendiri. Nah, apa sih kegunaan RK kantor cabang yang ada di pusat? Kegunaannya itu berupa yang pertama terdapat pada transaksi debit dan juga kredit. Mari kita lihat yang pertama pada transaksi debitnya, kegunaannya itu untuk mencatat pengiriman uang atau pengiriman barang atau dropping ke kantor cabang. Kegunaan yang berikutnya itu mencatat pembebanan biaya kepada kantor cabang dan juga mencatat pengakuan lain dari laba operasi kantor cabang. Untuk transaksi kreditnya yaitu mencatat pengiriman uang dari kantor cabang. Yang kedua yaitu mencatat pengiriman barang atau pengembalian barang dari kantor cabang. Kegunaannya yang berikutnya yaitu mencatat pengakuan rugi dari operasi kantor cabang. Sedangkan kegunaan RK kantor pusat yang ada di cabang untuk transaksi debitnya yaitu mencatat pengiriman atau setoran uang pada kantor pusat.
Yang kedua yaitu mencatat pengembalian barang atau pengiriman barang ke kantor pusat. Dan yang ketiga yaitu mencatat rugi operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Sedangkan kegunaan dari transaksi kreditnya yaitu mencatat penerimaan kiriman uang dari kantor pusat, mencatat penerimaan dropping barang dari kantor pusat, dan juga mencatat laba operasi cabang pada saat penutupan untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.